Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Muhammad, pendamping PKH Kecamatan Makate. Pada kesempatan kali ini saya ingin mensimulasikan tentang modul ke-8 sesi ke-13 dari rangkaian modul penanganan dan pencegahan stunting bagi SDGs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Terima kasih sudah menghadiri pada sore hari ini. Semoga ibu-ibu dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak karena kondisi kita saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Bagi ibu-ibu sekalian, adakah yang masih ingat pertemuan kita bulan sebelumnya? Ada yang bisa menyampaikan kepada saya tentang apa yang ibu telah pelajari di bulan sebelumnya? Oke, Ibu Risna, silakan. Oke, terima kasih Bu Risna telah menyampaikan jawabannya. Nah, selanjutnya Ibu, tabel janji diri yang sudah kita sama-sama isi pada bulan-bulan sebelumnya, apakah sudah dilaksanakan atau dipraktekkan di rumah masing-masing? Ya, terima kasih ibu yang telah mempraktekannya, dan bagi ibu yang ada hal-hal yang belum bisa dipraktekkan, diupayakan untuk bisa dilaksanakan, karena itu adalah bagian dari komitmen kita untuk memutus mata rantai stunting dari keluarga-keluarga kita. Nah, baik ibu-ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjut materi-materi kita, yaitu modul 8 tentang mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Nah, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan ke-13. Kita akan membahas tentang pemetaan potensi diri dan keluarga. Potensi di sini adalah potensi dari diri kita masing-masing, bukan dari luar. Nanti pada pertemuan selanjutnya baru kita akan bicara tentang potensi-potensi di luar kita. Oke, siap ya ibu-ibu? Ya, baik ibu-ibu. Nah, hari ini saya akan membagi ibu dalam beberapa kelompok. Karena yang hadir ini ada 15 orang, kita akan bagi dalam 3 kelompok. Nah, Ibu Risna dan beberapa ibu yang di sebelah kiri saya, kelompok 1. Yang di tengah Ibu Mega dan teman-teman juga satu kelompok, dan di sebelahnya juga satu kelompok sendiri. Nah, setelah berkelompok ibu-ibu, selanjutnya ibu-ibu silakan menuliskan atau mendiskusikan tentang apa saja kemampuan dalam diri kita dan keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya stunting pada anak-anak di kita. Nah, silakan ibu-ibu, waktunya 5 menit, diskusikan lalu dituliskan di kertas. A few minutes later. Ibu-ibu, waktunya telah selesai. Silakan perwakilan masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya tadi yang telah dituliskan di kertasnya tadi. Silakan, saya beri kesempatan. Apa saja kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga? 1. Menyediakan makanan bergizi buat ibu hamil dan bayi. 2. Mengajak anak bermain. 3. Membantu ibu hamil untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, terima kasih ibu-ibu telah menyampaikan pendapatnya. Apa yang telah ibu-ibu sampaikan itu adalah semuanya benar. Nah, di sini ibu-ibu saya ingin menambahkan sedikit. Pada saat hamil, misalnya di keluarga kita, ada hal-hal yang harus diperhatikan yang menjadi potensi yang harus kita kembangkan. Misalnya, kita harus memastikan ibu-ibu bisa mendapatkan makanan bergizi. Terus, para ayah atau laki-laki juga harus memberikan dukungan kepada ibu yang sedang hamil. Lalu ibu yang hamil juga dipastikan harus selalu sehat. Nah, dan berikutnya juga ibu-ibu, kita harus menjaga agar anak kita yang dari berusia 0 sampai 6 bulan itu harus mendapatkan ASI secara eksklusif. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang ASInya tidak lancar. Nah, kita upayakan supaya jangan sampai ada gangguan dengan ASI kita. Lalu yang berikut, keluarga juga bisa memanfaatkan bantuan sosial seperti PKH yang ibu lagi terima ini untuk mendapatkan
makanan-makanan bergizi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan gizi ibu yang sedang hamil. Lalu yang paling terakhir juga, ibu-ibu juga bisa memasak sendiri. Jadi hati-hati ibu-ibu, jangan cuma mau belanja makanan jadi saja, bisa masak sendiri agar bisa menghemat dan makanannya dipastikan bersih dan bergizi. Oke ibu-ibu, itu tadi beberapa hal yang merupakan potensi dalam diri kita dan keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Ada yang lain ibu-ibu yang belum saya sebutkan atau yang ibu-ibu belum sebutkan? Ada yang mau menambahkan? Oke, pas ya. Baik ibu-ibu, yang tadi sudah saya bicarakan, saya jelaskan itu apakah sudah dimengerti? Siap untuk diamalkan? Siap untuk dipraktekkan? Oke, ibu. Kita akan lanjut ibu-ibu. Di belakang saya ini, dan juga saya suruh bagikan ke ibu sekalian. Ini adalah tabel pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ibu-ibu juga bisa baca. Silakan dimaknai pertanyaan-pertanyaan itu dan diisi jawabannya sesuai dengan pengalaman ibu-ibu saya. Jika di dalam keseharian ibu-ibu mendapati bahwa pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya masih tidak, maka ibu-ibu sekali lagi saya berharap agar mari kita merenung dalam diri kita, lalu kita berupaya agar jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi ya. Karena ini adalah potensi-potensi dalam diri dan keluarga kita yang harusnya bisa dimanfaatkan, dikembangkan untuk menangani anak stunting dan juga mencoba mencegahnya. Baik ibu-ibu, tadi sudah mengisi, ibu-ibu sudah isi sendiri, dan bagi ibu-ibu yang telah memanfaatkan potensi ini, bersyukurlah. Ibu-ibu yang belum juga diupayakan untuk bisa memanfaatkannya. Tadi sudah saya sampaikan. Yang paling penting untuk kita semua pahami di sini adalah setiap diri dan keluarga itu memiliki potensi atau kemampuan yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Maka mari sadari diri dan potensi kita dan keluarga dan manfaatkan itu untuk memastikan anak-anak kita bisa tumbuh sehat dan cerdas, terhindar dari stunting agar bisa berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan negara nanti. Baik ibu-ibu, jika tadi kita sudah belajar tentang memanfaatkan potensi dari diri kita, sekarang selanjutnya adalah potensi lain. Adakah potensi lain di luar diri kita yang dekat dengan kita yang juga bisa dimanfaatkan? Nah ibu-ibu, selain potensi diri, potensi berikutnya yang juga bisa dimanfaatkan adalah potensi lingkungan kita. Kita tentu hidup di lingkungan kita masing-masing dengan segala aktivitas yang ada hal-hal di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Salah satu contoh ibu-ibu, misalnya kita punya pekarangan rumah, bisa kita manfaatkan dengan menanam sayur dan lain-lain. Itu menurut saya lebih bermanfaat ketimbang menanam bunga. Ibu-ibu yang suka menanam bunga, ganti tanamannya dengan tanam tomat, tanam kili, tanam sayur dan lain sebagainya. Bunga itu tidak bisa dimakan, tapi kalau sayur bisa menambah menu makanan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau makan sayur, nggak perlu lagi beli sayur di pasar karena sudah ada persediaan sayur di rumah. Nah ini adalah cara kita memanfaatkan lingkungan untuk pencegahan stunting. Nah selain pekarangan rumah, hal lainnya juga adalah yang tersedia di lingkungan kita untuk kita manfaatkan adalah posyandu. Posyandu itu adalah hal yang dekat dengan kita yang harus kita datangi. Ibu-ibu yang punya anak kecil, datangi posyandu, pastikan bayinya ditimbang, diukur berat badannya dan diukur tinggi badannya agar bisa mencegah terjadinya stunting. Selain itu di posyandu juga nanti ibu-ibu bisa mendapatkan vitamin A yang bisa diberikan kepada bayi dan balita selama 2 kali dalam setahun. Nah lalu yang berikutnya ibu, potensi lainnya adalah apa? Ada yang tahu potensi lainnya? Potensi lain misalnya untuk mengatasi masalah buang air di jamban yang sehat. Kalau kita tidak punya jamban bersih di rumah, kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar kita. Ada teman-teman di sekitar rumah, tetangga-tetangga kita yang bisa kita manfaatkan sama-sama membangun jamban bersih yang bisa dimanfaatkan bersama.
untuk menghindari adanya wabah-wabah penyakit yang menjadi sumber terjadinya stunting bagi bayi dan balita kita. Nah, lalu potensi lainnya apa lagi, Ibu? Ada yang tahu, Ibu-ibu? Potensi lainnya juga yaitu dengan memanfaatkan e-warung. Ibu-ibu tentu mendapatkan banyak di antara ibu-ibu yang mendapatkan bantuan BPNT atau bantuan sembako. Nah, manfaatkan bantuan sembako itu untuk kebutuhan gizi ibu-ibu. Jadi jangan lagi ada yang ke warung lalu menukar bahan-bahan yang dapat dari warung itu dengan membeli kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya tidak ada manfaatnya langsung terhadap kesehatan dan kebutuhan gizi anak-anak dari Bapak Ibu. Baik Ibu, terakhir sebelum kita menutup sesi pada hari ini, mari kita sadari bahwa di sekitar kita ada begitu banyak hal yang harusnya bisa kita manfaatkan. Sekali lagi, ada begitu banyak hal yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan keseharian kita, baik itu kebutuhan gizi, kebutuhan kebersihan kita. Bu, sebelum kita tutup, pastikan dan ini pesankan kepada kita semua, ibu-ibu semua, bahwa apa yang sudah kita pelajari selama ini bersama saya itu semoga dapat dipraktikkan, dilaksanakan bersama dengan keluarga di rumah, agar supaya kita bisa memastikan impian yang ibu-ibu semua sampaikan di awal, pengen punya anak cerdas, sehat, dan juga sukses, itu bisa tercapai dengan memastikan semua hal yang telah kita pelajari ini dipraktikkan secara baik. Ya, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Semoga ibu-ibu bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.